Tak kenal maka tak sayang, nama saya Maxim seperti yang saya sebutkan dan saya suka dipanggil Mr. Pink. Kenapa? Pink itu disengaja karena ada arti di balik hal tersebut. Misi hidup saya adalah expanding your soul, expanding humanity soul. Jadi ketika sebuah jiwa atau seorang jiwa itu expanded, maka hasilnya adalah prosperity, inspiration, and nurturing kindness. Oleh sebab itu, Pink adalah kepanjangan untuk hal tersebut. Dan itu juga menjadi filosofi daripada circularity. Jadi circularity itu bentuknya bulat, circle, dan filosofinya adalah expanding the human soul. Kenapa? Karena di dalam badan manusia itu ada seorang jiwa. Dan dalam badan perusahaan terdiri dari jiwa-jiwa juga. Atau bisa saya sebut bahasa Inggrisnya adalah body of soul. Jadi ketika saya melakukan pekerjaan sebagai coach, I am actually expanding your soul, expanding jiwa. Dan ketika banyak jiwa ini di-expand, maka perusahaan pun juga akan mendapatkan soul expansion. Itulah esensi dari circularity. Dan di kanan ada beberapa knowledge base yang saya kuasai. Saya ahli di bidang story brand, scaling up, Gallup Strength Coach, juga OpenEXO Sprint Coach. Ini adalah fondasi-fondasi hasil dari passion saya, suka belajar dan suka berbagi. Oleh karena itu saya ada di sini. Now, I want to share with you 4 stages of growth companies. Jadi, perusahaan itu biasanya mulai dari startup, grow up, scale up, lalu dominate your industry. Mungkin dari tiap fase itu ada pertumbuhan 10 kali lipat. Pertanyaan saya, Anda itu ada di mana? Nanti saya akan tunjukkan di tiap fase ini ada tolak ukurnya. Tolak ukurnya adalah ukuran omset, dan ini ada risetnya dan ada statistiknya. Nah, teman-teman, ini adalah angka dari teman saya di Apindo. Memang ini adalah angka sebelum pandemi. Tapi kalau Anda lihat di sini, 98,7 itu ukurannya adalah mikro. Dan pendapatannya setahun itu sekitar 76 juta setahun. Sedangkan kecil itu ada sekitar 700 ribuan ya. Ini mungkin sekarang angkanya mendekati 1 juta. Ini pendapatan setahunnya ini 1,6 miliar. Yang tadi saya bilang 1 juta US itu minimal adalah pengusaha menengah, di mana di seluruh Indonesia ini 0,11%, hanya sekitar mungkin 60 ribu nih, hampir 60 ribu. Dan itu pendapatan rata-ratanya setahun adalah 30 miliar. Sedangkan yang besar kalau dilihat ini angkanya cuma 5 ribu ya, tapi pendapatannya satu tahun ini hampir 1 triliun. Ini adalah langkah di mana mungkin Anda adalah sudah mendominasi industri Anda. Dan kalau dilihat ini persentase PDB-nya ini 37% dari yang 5.000 ini. Yang 62 juta ini 34%. Makanya kalau teman-teman sering mendengar, oh lagi rame nih UMKM ini, UMKM itu. Kenapa? Ya ini masalahnya. 98,7 ini masih di skala mikro. Dan atau mungkin ini juga termasuk yang startup gitu kan. Jadi startup itu mungkin masih di sini di 40% ini. Jadi ini adalah peta UMKM Indonesia. Ini mungkin juga menggambarkan peta dan seperti yang tadi ditunjukkan di gambar sebelumnya, 96% ada di situ. Dan ini angka Indonesia nggak cuma 96%, 98,7%. Yang terakhir saya lihat 2019 itu 99%. Jadi inilah negara kita, teman-teman. Ketika kita bicara tentang fase yang pertama, ini indikasinya mungkin Anda perusahaan baru mulai, Anda memiliki 1-5 karyawan. Fokus anjuran dari scale up adalah fokus kepada product development. Jadi di sini prioritasnya adalah business model validation dan barrier atau kendala yang sering dihadapi adalah dinamika daripada pasar. Apakah produk Anda dapat diterima oleh pasar atau tidak? Satu hal untuk bisa diterima, satu hal untuk
bisa disukai, dan kalau sudah disukai itu menjadi demand yang besar dan biasanya mulai banyak ada kompetitor sejenis atau bahkan mungkin meniru produk Anda. Jadi kemampuan yang perlu difokuskan di sini adalah bagaimana Anda bisa marketing produk tersebut. Jadi jangan sampai produknya bagus tapi karena packagingnya kurang pas akhirnya kurang marketable, kurang menarik mata. Jadi tidak menjadi pilihan dari konsumen. Dan menurut Scaling Up, sole fokusnya, belahan jiwa yang Anda perlu fokuskan adalah strategi. Di sini adalah menyusun strategi, yaitu produk strategi dan marketing strategi. Dan ini tentu saja harus dijalankan dengan bisnis model, karena kalau ada produknya bagus, ada ide sedikit tentang bagaimana mempositioningkan produknya, tapi tidak punya bisnis model yang bagus, maka tidak sustain, maka akan mudah ditiru. Ini saya dapat memberikan contoh waktu saya masuk pertama kali di Pelangi. Pelangi itu warnanya dulu adalah biru, mirip dengan merek market leader ya, merek A itu ya. Dan di situ sampai teman saya itu bilang ke saya, "Maxim, your packaging is so ugly." Dan itu disampaikan oleh dulu seorang gadis yang sempat saya sukai. Jadi ya, her double, right? So she don't like my product and she don't like me either. So walaupun sedikit subjektif. Jadi di situ juga menjadi keengganan dari para calon distributor yang coba saya eksplorasi waktu itu untuk menjadi distributor produk saya. Nggak mau. Tapi begitu saya mengganti, I start working on my product menjadi warna pink, mulai menaruh ada filosofi di situ, mulai lebih kelihatan. Orang mudah mengasosiasikan. Kalau dulu di tempat saya berada, kota saya berada, Pelangi itu adalah kafe atau Pelangi itu ada ayam goreng. Sekarang kalau orang daerah saya tanya, Pelangi itu adalah apa? Mungkin salah satu top of mind, air minum yang pink ya. Jadi itu sejenis marketing dan dinamika keberhasilan daripada product development yang saya lakukan 5 tahun lalu. Dan itu satu persatu ya, tidak langsung sekaligus semuanya dengan strategi. Jadi dirubah dulu produknya, terus saya belajar sedikit tentang marketing dari Mac Plus, lalu mulai membentuk strategi. Dan ini terus work on progress sampai saat ini. Walaupun saat itu mungkin saya skalanya sudah di atas startup, tapi waktu itu dari segi produk, kematangannya, kedewasaannya masih seperti startup pada awal-awalnya. Jadi makanya kalau dilihat di Indonesia air minum tuh masih kebanyakan warna-warna tertentu. Ya, karena ya kasusnya sama. Now we go for stage 2, grow up. Jadi mungkin saat ini Anda memiliki 6-15 karyawan. Fokus Anda apabila ada di fase ini adalah grow up. Bagaimana Anda mencapai 1 juta US dollar pertama Anda. Saya membutuhkan waktu untuk stabil di waktu itu sehingga untuk mendapatkan 1 juta US dollar per tahun, belum per bulan, itu saya butuh 2 tahun. Dan itu saya lakukan perubahan di bisnis modelnya. Dulu kita adalah direct to consumer, lalu dalam 2 tahun itu kita merubah menjadi keagenan. Jadi kita mendapatkan volume walaupun marginnya lebih sedikit. Di saat itu, karena perubahan bisnis model dan orang-orang yang di tim saya, kemampuannya adalah melayani D2C, bukan business to business. Oleh karena itu, prioritas di fase kedua adalah hiring the right team. Ini saya hire banyak memang pertama karena tidak mengerti scaling up, hire-nya dari kompetitor. Padahal belum tentu itu baik, walaupun mungkin ada short term win-nya ya, langsung dapat outlet gitu. Tapi yang saya pelajari adalah mendapatkan value itu ketika meng-hire di luar dari industri yang sama. Industri yang mungkin nature-nya mirip, tapi produknya yang dibawa berbeda. Dan itu bisa membawa nilai yang lebih. Atau khususnya yang mungkin dari keuangan, tapi mungkin dulunya dia adalah seorang auditor. CFO saya adalah seorang auditor. Jadi itu backgroundnya berbeda, di mana yang dulu adalah FMCG juga sama. Bahkan sempat CFO-nya FMCG dari industri yang sama dan sejenis, tapi dari perusahaan yang lebih besar. Belum tentu culture-nya cocok.
Dan barrier terbesarnya adalah leadership, karena di sini kalau tidak memiliki leadership system maka akan sering menjadi silo atau adanya drama dan politik. Tim atau orang akan mengikuti, karyawan Anda akan mengikuti sosok figur yang mungkin bukan Anda. Jadi power of influence-nya ada di orang lain gitu. Dan ketika orang ini nggak ada, ya perusahaan Anda tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hal yang sama. Jadi ini menjadi barrier terbesar, yaitu mengembangkan satu leadership system. Ketiga, ability-nya yang Anda perlu kembangkan di sini adalah bagaimana bisa mendelegasi, memprediksi, dan mengurangi. Jadi you are developing a rhythm, ya, mengulangi sistem yang sudah ada. Dan memang kalau untuk mengulangi sistem yang sudah ada, sistemnya harus dibangun dulu. Dan itu memang tidak mudah, apalagi di mana saat scale up ini Anda harus juga fokus pada penjualan supaya mendapatkan skala. Karena mungkin kalau Anda suatu perusahaan yang produksi dan distribusi, maka Anda hanya mendapatkan HPP yang lebih rendah apabila penjualannya sudah ada di skala tertentu. Kalau enggak, ya Anda akan rugi di fixed cost. Dan di sini fokus atau belahan jiwa yang difokuskan di scaling up-nya adalah people and cash. Jadi pertumbuhan bisnis itu menyedot keuangan, membutuhkan keuangan. Saya ingat sekali waktu saya bertransisi menjadi dari direct to consumer to B2B, saya harus bernegosiasi ulang pada supplier saya, karena para distributor ini nggak secepat saya tagih hari ini dibayar hari ini. Mereka bayarnya minimal baik aja itu kalau mereka mau bayar 1 bulan, kebanyakan 45 hari ke atas, karena mereka ambil volume. Dan karena produk saya belum dikenal, maka buat mereka juga sulit menjual. Ini menjadi satu lingkaran PR yang susah pada saat itu. Dan itu it really suck cash, ya. Jadi modal kerja yang berputar saat itu 2-3 kali lipat daripada omset. Dan omset ini adalah barang yang terjual, selling out. Jadi tidak hanya saya menjual kepada distributor saya, selling in, tapi distributor harus bisa selling out terhadap end user-nya. Jadi satu cash, satu people, dan satu adalah ujung-ujungnya ke goal untuk membesarkan penjualan. Dan ini nggak mudah. Ini sempat juga saya menjadi ada isu bad debt gitu ya, sampai ini bad debt-nya oleh distributor besar, sehingga akhirnya macet deh ke supplier. Ini juga it become a cash flow issue. Jadi ini satu hal yang menurut saya jika Anda berada di posisi ini, Anda harus sangat berhati-hati terhadap peluang yang ada. Dan ini ketika Anda lagi bertransisi bisnis model yang berbeda, perlu sangat diperhatikan hal-hal tersebut. How much cash? Jadi kadang untung tapi uangnya nggak ada, kemana? Ya menjadi barang. Uangnya di mana? Di distributor, atau uangnya ada di supplier gitu, ya. So be mindful and be careful. Sekarang kita ada di stage 3, scale up. Di saat ini mungkin Anda memiliki 16-250 karyawan. Fokusnya adalah bagaimana mendefinisikan industri. Saya masih ada di fase ini, jujur. Ini adalah bisnis yang existing yang saya tinggal. Tapi dikelola oleh tim, bukan saya. Saya sudah bukan lagi CEO-nya. Saya memiliki CEO dan memiliki tim yang menangani bisnis ini di tiap fungsi-fungsinya. Jadi yang saya dapatkan dari sini adalah time and energy freedom to pursue whatever I want. Jadi ini saya berada di fase ini selama mungkin 2 tahun ya, 2-3 tahun sebelum saya memutuskan untuk step down. Tapi sebelum saya step down, saya tentukan ada beberapa pemimpin yang saya hire ataupun saya kembangkan dari dalam untuk menangani bisnis ini. Nah, ketika di sini prioritasnya adalah bagaimana membesarkan bisnis ini. Karena dan ini menyebabkan barrier terbesarnya adalah infrastructure, karena untuk scale terkadang tidak cukup lagi orang yang, ya orang itu penting, tapi kalau Anda memiliki produk,
Anda membutuhkan infrastruktur untuk memproduksi lebih banyak. Kalau misalnya Gojek usernya makin banyak, server kapasitinya mesti makin besar. Begitu dengan pabrik air minum. Kalau saya ingin melayani lebih banyak orang, kapasitas produksi saya juga harus lebih besar. Nah, kalau misalnya investasi sendiri, maka akan ada capital expenditure yang begitu besar. Dan ini adalah pilihan, apakah saya mau melakukan itu atau saya maklun. Lalu kemampuan yang perlu dikembangkan di sini adalah bagaimana itu align, karena skalanya perusahaannya udah jauh lebih besar. Kalau ingat tadi 6 sampai 15 orang, sekarang ini sampai 250 orang. Bagaimana align begitu banyak orang dari secara vertikal maupun secara horizontal, lintas divisi. Kalau nggak adanya drama, salah-salahan. Dan disinilah masalah terbesar yang saya sempat hadapi di awal-awal ketika sudah mulai menanjak di atas 1 juta US dollar per tahun. Ini adalah soal execution, ya, execution rhythm. Jadi saat itu saya tidak punya satu arahan atau satu referensi execution method apa yang saya bisa pakai. Adanya adalah tiap-tiap divisi memiliki execution rhythm sendiri-sendiri, dengan cara sendiri-sendiri, dengan alatnya sendiri-sendiri. Sekarang sudah ada terstandarisasi menurut standar dari scaling up dan sudah ada template-nya, dan kita menggunakan teknologi seperti Monday.com untuk memastikan ada accountability dan pertanggungjawaban terhadap target-target yang mereka susun. Jadi kita memiliki satu common language, begitu memiliki execution system. Dan ini memang tidak mudah karena dari sini PR-nya adalah bagaimana menjadi langkah berikutnya. Bagaimana mencapai 10 juta US. Dan apalagi kalau lagi diserang pandemi, bisnisnya drop. Gimana naik kembali ke posisi semula. Dan bagaimana breakthrough dari posisi yang lebih rendah menjadi 1 juta, menjadi 10 juta US, menjadi 50 juta US, menjadi 100 juta US. Jadi you have to execute your way to at least for me to 100 million, ya, to 1 triliun rupiah, ya, harus mengeksekusi dengan baik apapun yang kita canangkan. Dan ini juga PR yang saya masih garap. I'm still working on my business, no longer in the business but working on the business, and you'll get to know what does it mean to work on the business and not in the business. So this is about the scale up. Okay, so now we are on stage 4, the final stage, yaitu mendominasi industri Anda. Di saat ini Anda melihat bahwa perusahaan Anda sudah di atas 250 karyawan. Jadi di sini fokusnya adalah mendominasi industri Anda, tidak hanya memberikan definisi industri. Jadi kalau defining the industry itu seperti ketika awal Apple mengeluarkan iPhone-nya dan semua belahan industri handphone itu desainnya menjadi screen as a display. Gone are the days HP dengan tombol-tombol. Terakhir yang saya rasakan HP dengan tombol adalah BlackBerry. Jadi di sini prioritas terbesarnya adalah bagaimana perusahaan itu bisa reinvent continuously, bisa berkelanjutan, reinvent themselves. Jadi musuh terbesarnya adalah bukan kompetitor tapi diri sendiri. Karena di sini barrier terbesarnya adalah comfort zone. Karena kalau comfort zone ini tidak diatasi, itulah yang terjadi terhadap IBM, Kodak, BlackBerry, Nokia. Sudah banyak ceritanya. Jadi terakhir kali Kodak itu mendeklarasikan bangkrut, Instagram dijual kepada Facebook senilai 1 billion US dollar. Jadi the industry has totally shifted. Sudah tidak begitu penting. Digital photo atau digital camera is already redefined by no longer hardware yang keren, tapi itu sudah menjadi standar on your phone. Dan oleh karena itu Instagram is the next business model, is the next definition of industry. Makanya perang besar terjadi sekarang adalah siapa yang mendominasi yang ada di genggaman tangan konsumen. Apakah TikTok, apakah Instagram. Dan ini ability-nya adalah adaptability, change catalyst. Seberapa mampu Anda untuk mengadaptasi perusahaan Anda terhadap perubahan yang ada di luar sana, atau merasakan perubahan dan melakukan perubahan sebelum
kompetitor-kompetitor Anda berubah. Jadi sole focus di sini empat-empatnya harus terus dirotasi dan sering menjadi fokus dari strategi, execution, cash, and people. Mungkin apakah Anda mau rotasi tiap kuartal ataupun tiap periode yang Anda tentukan, terserah. Jadi contoh terbaik yang saya bisa pikirkan dari mungkin mirip-mirip dari air mineral adalah produk Lemin ya. Kalau bagi yang teman-teman tahu, dia keluar dengan galon PET pertama, is a one way, bukan yang tipikal galon isi ulang dengan galon yang sama. Jadi tidak hanya mendefinisi, tapi dia coba mendominasi. Seperti yang dia lakukan mendominasi teh dulu. Kalau teh itu selalu botol dan botol kaca. Dia mencoba dan dia berhasil mendominasi pangsa pasarnya di atas 30%, menggeser waktu itu merek Sosro. Saya ingat bicara dengan dulu mantan petinggi di Sosro, dia mengatakan begitu teh pucuk itu masuk dan mendominasi dalam waktu 3-5 tahun, market share Sosro terus digerus hingga menjadi 20% atau bahkan lebih rendah lagi pada saat itu. Jadi tidak hanya mendefinisi bahwa dari botol kaca sekarang bisa menjadi botol plastik, tapi juga mendominasi. Jadi itulah cerita yang mungkin saya masih menjadi PR di the business that I'm working on. Karena hubungan saya dengan bisnis saya adalah perusahaan yang saya punya saham, dan saya masih aktif mengcoaching tim saya yang ada di sana. Walaupun sudah bukan sebagai CEO, tapi sebagai coach dan investor. Dan itu memang juga hal yang berbeda lagi karena memilah-milahkan peran tersebut. Now this is the fun part. Jadi ini adalah saya ingin memperkenalkan 4 belahan jiwa perusahaan Anda. Jadi kalau tadi bicara tentang panjang lebar, tentang kenapanya, apa masalahnya sebagai entrepreneur, apa sih sebenarnya itu scaling up. Jadi scaling up soul apabila dirumuskan atau disummarikan, ini menjadi 4. Dan kalau boleh saya menggunakan satu kata, it's a very fun word, is called sex. Yep, you heard it right, sex. Dan ini kepanjangannya terdiri dari strategi, eksekusi, keuangan, dan SDM. Ini adalah versi bahasa Indonesia. Jadi supaya mudah, makanya saya sebut sex. Jadi selalu berawal dari strategi, penyusunan strategi ini, lalu membuat ritme eksekusinya, lalu juga menata keuangannya, mempertimbangkan keuangannya, faktor keuangannya, lalu juga faktor SDM-nya. Tentu keempat ini tidak mesti dilakukan secara berurutan. Bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kembali lagi, kita mesti melihat ada di stage mana. Apakah di startup, apakah di grow up, scale up, ataupun lagi sedang ingin mendominasi industri. Yang penting jangan sampai screw up, ya. Karena kalau screw up biasanya rada susah, mau hire orang pun juga susah. Jadi ini adalah 4 belahan jiwa yang akan kita go through apabila Anda mendalami masterclass ini to the next level, yaitu take the coaching session with me, ataupun Anda akan melakukan self-service ataupun membaca sendiri bukunya Scaling Up. Jadi banyak opsinya, tidak mesti menggunakan jasa saya. Jadi mengimplementasi Scaling Up itu bisa semurah Rp300.000 ataupun bisa sampai mungkin 3 miliar ataupun mungkin lebih dari itu ya. Saya bercanda. Jadi itu kurang lebih memberikan range tergantung dari apa yang Anda inginkan dan seberapa dalam Anda ingin mengimplementasikan Scaling Up Soul ini ke dalam perusahaan Anda, sehingga as you scale up the soul of your people, your company soul also will scale up. Ini adalah perwujudan dari 4 elemen tersebut. Seks apabila ditaruh menjadi satu gambar dan kita pilah menjadi 2 jenis pola pikir, ada 2, yaitu strategic thinking dan execution planning. Jadi strategy tools itu akan
melihat horizon 10 tahun ke atas. Ini kita lihat tujuan perusahaan, purpose, value, BHAG atau Big Hairy Audacious Goal. Goal yang jaraknya adalah 10 tahun ke atas. Lalu juga 3 tahun. Ini kita lihat 3 highly achievable goals, 3 hack. Terus kita ada tools yang nanti bisa Anda download secara cuma-cuma dari website Scaling Up, dan Anda bisa lihat nanti tools ini, dan Anda bisa mulai bermain-main dan mulai sedikit bereksperimentasi. Kenapa saya sebutnya bermain-main? Karena ini have to be fun. Business can be fun, and the process also can be fun. Jadi tidak perlu serius-serius amat dalam and stressful kalau misalnya melakukan perencanaan strategis. It can be fun. Dan di sini kita akan turun lagi ke 1 tahun. Kalau sudah masuk 1 tahun itu adalah ranah execution atau planning. Lalu kita akan turunkan menjadi quarterly, weekly, dan daily. Dan dari sinilah cadence ini yang akan kita bangun dan kita gunakan sebagai acuan untuk meeting ritme kita harian, mingguan, maupun bulanan dan quarterly. Jadi kurang lebih inilah gambaran bagaimana strategi eksekusi dari SEX tersebut dijadikan satu. Tentu di sini kita juga bicara tentang keuangan sebagai dasar, dan people, bagaimana kita mengalainkan people dan proses sehingga semua yang direncanakan dapat dipertanggungjawabkan, dapat dijalankan sesuai dengan rencana. Jadi inilah esensi dalam pelaksanaan scaling up, sehingga benar-benar dapat dirasakan manfaat ketika mengimplementasikan scaling up soul dalam perusahaan Anda. Jadi saya hanya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Anda, energi Anda, waktu Anda untuk melihat ini semua. Thank you for your curiosity and compassion and courage untuk mengeksplorasi hal yang baru. Dan semoga apa yang saya share ini bermanfaat dan Anda bisa adopsi. Kalaupun misalnya Anda tidak memilih untuk mengadopsi sepenuhnya Scaling Up Soul, tapi paling nggak ada 1 atau 2 hal yang Anda bisa mulai implementasi semudah membaca buku Scaling Up. Dan ini adalah QR code yang Anda bisa scan di sini, dan ini akan membawa Anda ke satu survei. Di survei ini Anda dapat memilih bagaimana Anda ingin menindaklanjuti dari sini. Jadi apakah Anda akan mengeksplorasi lebih dalam bersama saya langsung, atau Anda ingin mengeksplorasi jika saya ingin mengimplementasikan sendiri dengan guided video dari saya, itu akan seperti apa? Atau Anda ingin misalnya membaca buku sendiri, atau Anda ingin mulai dengan mengambil assessment-nya dahulu, dan kita bisa berbicara lebih lanjut dari situ. Jadi di sini ada pilihan-pilihannya, Anda bisa tentukan, dan no string attached, just enjoy your journey. Thank you for starting to decide scaling up soul with me. So make a great day.